Islam. Nah, agamanya Islam. Tapi ketika misalnya dia itu apa namanya disuruh sholat tidak bisa, ya. Disuruh membaca Al-Quran tidak mau, ya. Eh, apa namanya sholatnya hanya 2 tahun, 2 kali 1 tahun, 2 kali 1 tahun berarti sholat Idul Fitri dengan Idul Adha saja, kan gitu ya. Ya, terus kalau misalnya saum, saum hanya awal dan akhir saja. Itu pun setengah ronde, ya setengah ronde ya. Dari subuh sampai maghrib, ada orang yang dari subuh sahur ya. Terus ada sahur yang kedua jam 12 itu sahur lagi. Sahur lagi jam nyantai, sahur lagi jam jam 12 kan gitu. Nah, ada orang yang seperti itu. Padahal kalau kita lihat dalam KTP-nya adalah Islam. Ada pejabat ya, pejabat. Kalau kita lihat pejabat-pejabat yang sekarang ada di ini apa pesantren ya, pesantren, pesantren mana? Pesantren penjara maksudnya. Kalau penjara dilihat KTP-nya Muslim. Padahal dia Muslim, tahu hukum, tapi ada yang korupsi, ada yang zina, ada yang membunuh. Masya Allah. Nah inilah yang terjadi sekarang. Ada orang yang dia itu sholat, ya, tapi sholatnya bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbrai. Ya. Jadi ketika mau sholat dia leha-leha. Ketika sholat, nah dia tidak Allahu Akbar, tapi Allahu Akbrai. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia dalam sholat, dia pikirannya itu kemana-mana gitu. Ya, pikirannya itu bukan kondisi dia sholat, tapi kondisinya apa? Kondisinya dia mengingat di luar dari sholat. Nah ini yang terjadi hari ini. Nah, ada yang pejabat korupsi, kan itu ya. Ada pejabat dia menghina, ada dia suka sholat, sudah bergelar haji, hajah misalnya. Tapi dari segi akhlaknya itu jauh dari kehajiannya. Ya. Dia misalnya dia sudah haji, tapi kita lihat saja di medsos atau di TV-TV lah gitu ya. Lihat kalau misalnya kita lihat di TV, contohnya misalnya di medsos lah gitu ya, ada baru pulang haji, wah itu sudah pulang haji tapi apa namanya kerudung ya, kerudungnya leher kelihatan, terus perhiasan misalnya di mana-mana perhiasannya ya, perhiasan dari mulai yaitu siku ya, siku-siku sampai sampai tangan yang depan itu di apa namanya dipenuhi dengan perhiasan, kan dia. Nah, terus dari segi pakaian juga mencolok, ya. Pakaian mencolok. Pakaian misalnya yang paling bagus, tapi mencolok. Tapi misalnya seperti leput, ya. Leput ya, apa ya bahasa Indonesia itu ya. Nah itu, leput ya artinya adalah apa? Kelihatan lika-liku ininya apa tubuhnya, padahal dia baru baru haji, melaksanakan haji gitu, padahal baru melaksanakan haji sudah melakukan hal yang demikian. Nah ini berarti hajinya dipertanyakan ya, apakah benar hajinya itu betul-betul haji ataukah gimana. Nah ini yang harus menjadi introspeksi kita masing-masing, bahwa ibadah itu adalah untuk apa? Untuk membuat akhlak kita ini karimah, ya. Untuk membuat akhlak kita itu mulia. Mulia kepada siapa? Mulia kepada diri sendiri, mulia kepada keluarga, mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, mulia kepada lingkungan, mulia kepada tetangga dan yang lainnya. Nah, itu. Jadi ketika melakukan ibadah itu harus dicerminkan kepada akhlak kita masing-masing. Nah, jangan sampai tadi sesudah ibadah misalnya masih berbuat kebohongan, masih bergosip, masih melakukan kemaksiatan. Nah, minimal meminimalisir kemaksiatan. Minimal
mengurangi kemaksiatan ketika sudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang Masya Allah, ini yang dikhawatirkan Rasulullah, bahwa akhir zaman ini banyak orang yang Islam, ya, Islam, Muslim, dia itu ditanya Islam, lihat aja KTP-nya Islam. Tapi Masya Allah, ketika untuk diajak saja membaca Quran, ya, berada di majelis ilmu, ya, mereka mengatakan, aduh cenah malu. Ongkoh malu, ya, tapi tidak memaksakan, ya. Harus memaksakan, karena kebaikan itu harus dipaksakan. Seluruh apa yang disebut dengan aturan dalam Islam itu harus dipaksakan. Karena seperti kita misalnya memilih sekolah, mau ke sekolah manapun, misalnya universitas, mau kemana pun, itu terserah kita. Awalnya seperti itu. Maka kata Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi agama itu tidak memaksa. Tapi ketika sudah masuk ke wilayah yaitu agama, sudah masuk ke sudah masuk ke Islam, maka dia dipaksa. Untuk apa? Untuk melakukan sholat, zakat, saumnya, hajinya bagi yang mampu. Kan itu. Nah, ini yang harus diperhatikan, bahwa tidak ada kata malu dalam melakukan kebaikan. Nah, itu yang pertama adalah ketika Rasulullah menyatakan tadi bahwa yang dikhawatirkan bagi umat muslim itu adalah ketika seseorang mengaku dirinya muslim, la yabqa minal islam illa ismuh. Tidak ada yang tersisa dari keislaman seseorang, dari Islam itu sendiri, illa ismuh, kecuali hanya namanya saja. Ya, jadi hanya nama saja. Islam dalam buku, dalam KTP-nya Islam, tapi dari segi akhlaknya jauh dari keislaman. Yang kedua apa? Nah, ini yang kedua terkait dengan Al-Quran. La yabqa minal Quran illa rasmuhu. Nah, ini yang perhatikan. La yabqa, tidak tersisa, ya, dalam minal Quran, dari Al-Quran, illa ismuhu, illa rasmu, kecuali yaitu tulisannya saja. Nah, ini yang dikhawatirkan, bahwa Quran banyak, metode juga banyak, ya. Quran banyak, metode juga banyak, mudah untuk kita dapatkan, malahan di aplikasi banyak, ya. Di aplikasi mau apapun yang kita mau itu ada, ya. Nah, tetapi apa yang terjadi, ya? Kalau kita baca nih dalam koran Republika 2021 kemarin, Masya Allah, ibu-ibu, diantaranya adalah diinformasikan bahwa penduduk muslim, ya, yang penduduk muslim se-Indonesia itu sebanyak antara 80%-an lah, 80 atau 77%-an. Nah, itu yang tidak atau buta huruf Al-Quran, padahal dia itu muslim padahal, tapi buta huruf Al-Quran, artinya dia itu tidak bisa membaca Al-Quran. Berapa? 65%. Masya Allah, ya. Jadi dari dalam 80%-an lah gitu, ya, kita ini 80%-an penduduk, ya, penduduk di Indonesia yang beragama Islam, hanya 65% itu tidak bisa membaca Quran. Kalau misalnya 100%, berarti 35%-an. 35%-an yang dapat membaca Al-Quran. Pertanyaannya adalah, itu pun sudah baik atau benar bacaannya? Masya Allah, itu teh hanya orang-orang yang bisa membaca Quran. Kalaulah misalnya perkecil kembali, misalnya yang bacaannya baik dan benar, wah, berapa persen? Paling hanya misalnya kita ambil 10% dari 35%.
ya. Terus sesuai dengan apa yang disebut dengan tahsinnya, wah paling 5%. Nah, diambil lagi yang faham terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Itu berapa persennya? 2% mungkin ya, 2% atau 3%-an. Nah, dikerucutkan kembali yang dia mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan. Wah, Masya Allah. Berapa persen? Ya, makanya ini yang harus kita lakukan, bahwa diusahakan bagi orang-orang yang dia itu mempunyai keluarga nih, minimal kita keluarga aja ajak untuk kita belajar Al-Quran. Kenapa? Jangan sampai keluarga kita masuk kepada minimal yang masuk kepada yang 65% yang buta huruf Al-Quran, atau minimal masuknya yang ke 35%. Walaupun misalnya masih terbata-bata membacanya, tidak jadi masalah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bahwa Al-Quran ini hanya sebatas bukunya saja, ya, mushafnya saja, tapi membacanya hanya setahun sekali. Itu pun pada Ramadan. Ramadan pun nggak tamat, misalnya ya. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masuk kepada 65% tadi, ya. Kita harus bisa masuk kepada 35%. Malahan kita harus masuk kepada yang 10%, yang 5%, ataupun yang 2%, 3%. Agar minimal ketika kita masuk kepada orang-orang yang 35% tadi, minimal kita adalah orang yang layak untuk diberikan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yaumil kiamah kelak. Ya, alhamdulillah nih sudah ada Ibu Endah, ya. Ibu Diah sehat? Oh, Ibu Diah lagi ini ya. Lagi sakit ya. Semoga cepat sembuh Ibu Diah ya. Ibu Endah sehat, Ibu Endah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Gimana Bu? Keluarga sehat Bu? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ibu, mohon maaf nih Bu. Kayaknya cuma Ibu saja nih, gak apa-apa ya. Oh gitu ya? Ibu Oh, Ibu dia katanya ini apa namanya lagi sakit, tapi menyimak ya. Tidak apa-apa ya, Bu ya. ya enggak Ya, apa-apa. tidak apa-apa Maaf Bu ya. nih tadi apa Gimana? soalnya Gimana? soalnya sibuk di dapur jadi lupa kalau hari ini ada Oh, ada kelas kelas ya. tari. Ya. Jam Maaf segini Bu sibuk di dapur. ya, beres-beres. Ya beres-beres ya. Nah, ini nih, Iya. ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang tidak bisa beres-beres. Tidak selesai ya. Jadi Iya. pekerjaan yang tidak selesai itu adalah ibu rumah tangga. Kalau mengajar itu ada selesainya. Bekerja di kantor ada selesainya. Tapi kalau pekerjaannya IRT itu nggak akan beres-beres. Iya, betul. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan pahala Amin. terhadap ibu ya, untuk Amin. menjaga apa yang menjadi yang harus dijaga. Di antaranya adalah kehormatan suami, kehormatan keluarga, dan tentu dengan kita beres-beres kayak gitu, itulah menjaga diri ibu, keluarga ibu ya. Alhamdulillah. Nah, Bu, kemarin ya kita bahas mengenai tentang mad dua harokat ya. Kemarin kita bahas mengenai mad dua harokat. Awas, bukan 2 rakaat ya. Kalau 2 rakaat mah itu sholat subuh. Nah, ini disebut mal tabi'i. Mal tabi'i, 2 harokat. Nah, rumusnya itu adalah Bu, berapa Bu? Rumusnya itu, 322. nah betul, 3 2 2 ya. Nah, 3 itu apa aja Bu? 3 fathah, 2 Fathah. kasrah, dan 2 domah. Baca itu. Nah, sip, mantap. Fathah, fathah, fathah. Fathahnya apa aja? Bertemu alif, Fathah bertemu dengan, ketemu alif bengkok, iya. ketemu fathah berdiri. Nah, kalau yang duanya, Yang dua, kasroh bertemu ya sukun, iya. dan kasroh berdiri. Ya. Dua lagi.
Domah bertemu waw sukun dan domah terbalik. Nah, sip, mantap ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba yang ini Bu, kasih ingat Bu ini. Nah, ini Bu, coba Bu. Hmm. Kasih ingat Bu yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Coba Bu dibaca. Satu, dua, tiga, silakan. Ana aununa ina ina aini una ana aununa ina ina aini una. Nah, terus yang ini Bu, coba. Oh ini dulu nih, kho. Kho khona khona khaununa hina hina khoin khoiku mana khoini kuna khona Iya, khona khaununa hina hina khoini kuna. mantap. Terus, syah. Shana shana shaununa shina shina shaini shuna sana sana shaununa shuna shina Shina, shaini shina. shina shina shaini suna. Nah, jangan terlalu cepat, Bu. Tenang saja, Bu ya. Ya, lain. Coba, Bu. Lain. Gona gona gaununa hina hina gaini guna gona gona gaununa hina hina gaini guna. Sip. Sekarang nun. Coba. Nun na 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 ununa nina nina na ini nuna na 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 nuna ni na ini nuna. Sip. Fa. Fana fana faununa fina fina faini funa fana fana faununa fina fina faini funa. Mantap. Sod. Shona sona saununa shina shina shoini shuna shona sona saununa shina shina shoini shuna. Go. Dal. Zana zana zaunu. Dana. 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 Zana zana zaununa zina zina zaini duna zana zana zaununa zina zina zaini duna. Mantap. Sekarang za. Coba. Ya. Zana zana zaununa zina zina zaini duna zana zana zaununa zina zina zaini duna. Mantap. Satu lagi. Yang iya. Coba. Iya. Ya na ya na ya ununa ina ina ya ini yuna ya na ya ununa ina ina ya ini yuna. Mantap. Sip. Itu adalah pembelajaran atau mat yang dibaca berapa, Bu? Dua. Dua harokat. Dua harokat. Bukan dua rokaat. Awas ya. Selanjutnya, ini modul B. Modul B itu membahas 4 sampai 5 harokat. Ya, 4 sampai 5 harokat. Nah, ada yang disebut dengan muttasil dengan munfasil. Bu, bedanya apa, Bu? Munfasil dengan muttasil? Apa berat sama ringan kemarin ya Ustadz? Itu mah Apa? musakol dengan mukhafaf. Oh, gitu. Ini mah muttasil munfasil mah. Muttasil itu artinya adalah bersambung ya. Maksudnya Bersambung. bersambung. Mutasil bersambung. Bersambung. Nah, ini Bu. Ini
Kalau mutasil itu bersambung. Maksudnya apa bersambung di sini? Bersambung artinya adalah ini kan mutasil itu ketika ibu melihat alis bertemu dengan hamzah, ya. Kalau ibu melihat alis bertemu dengan hamzah, maka dia disebut mutasil. Maksudnya apa? Nah, antara ini alis dengan hamzahnya itu pada satu kata, maka disebut mutasil. Itu yang disebut dengan bersambung. Terus ada munfasil. Kalau munfasil itu terpisah. Nah, ini terpisah, ya. Maksudnya apa? Maksudnya alis bertemu dengan alif yang berharokat. Maka alis dengan alifnya itu ini terpisah. Maka disebut dengan munfasil. Kayak gitu, ya. Itu yang gimana, Bu? Bentar, satu catatnya dulu Ustaz ya. Mutasil itu yang bersambung. Betul. Mun, ada mun ya itu Ya, terpisah. terpisah. Oh, terpisah. Bersambung apanya, Bu? Itu ya bacaannya ya. Kalau Enggak, alis bersambung tulisannya. bersambung tulisannya. Ya, bersambung Oh. tulisannya. Jadi tulisannya bersambung nih. Antara alis dengan hamzahnya itu antara alis dan alis dengan hamzahnya itu di satu kata. Maka itu yang disebut dengan mutasil bersambung. Kalau munfasil itu di dua kata yang berbeda. Tuh. Dua yang beda. Itu ya. Nah, sekarang ini lihat di contohnya kita. Nah, ini, Bu. Nah, ini. Nah, ini ada alis ya. Alis. Terus di sini ada hamzah. Nah, ini yang disebut dengan mutasil. Ya, mutasil. Kenapa? Karena antara alis dengan hamzahnya itu pada satu kata. Tidak bisa dipisah, Bu ya. Tidak bisa dipisah. Ini yang disebut dengan mutasil. Itu bersambung antara alis dengan hamzahnya. Nah, alhamdulillah ini ada Bu Yanti nih. Alhamdulillah. Bu Yanti sehat, Bu Yanti? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz bergabung. Siap, tidak apa-apa, Bu ya. Nah, selanjutnya kalau munfasil. Nah, ini munfasil ini. Munfasil. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah tanda alis nih dengan alif yang berharokatnya ini terpisah. Terpisah apanya? Kalimatnya. Jadi satu kalimatnya fiha, dua kalimatnya abada. Nah, jadi bisa dipisahkan. Nah, itu antara munfasil dengan muttasil seperti itu. Itu di antaranya. Nah, sekarang coba polanya. Ini yang dibaca berapa, Bu? Alis bertemu dengan hamzah itu? Atau alis bertemu dengan alif yang berharokat? 4 sampai 5. Iya, sip, mantap. Coba, Bu. Baca bareng-bareng, Bu. Ini masih ingat ini? Bana. Nah, tahu ya? Coba bacain. 1, 2, 3, silakan. Dibuka Bu Yati itunya, mic-nya. 1, 2, 3, bana. Bana. Itu ya Ustaz tuh Kak ya. Pak Ustadz Betul, kebesaran Bu, betul. pun. Dua kali, Bu, dua kali. Dua kali, Bu, dua kali. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Bana, Naba, bana, naba, bana, naba, bana, naba, naba, bana, naba. bana. Nah, coba satu orang. Ibu Endah dulu. Coba Bu Endah. Ya, Ganti oleh Ja. ya. Yana, ya. Ja. Oh, ja. Gaji Juja. Ja. Hmm. Zana, 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 zana. Ya, sip. Silakan Ibu Yanti. Oleh huruf Da. Dana, dana, da, nada, dana, dana, da, nada. Ibu Endah lagi. Coba pakai huruf K. Panaka, naka, anaka, kanaka, naka, naka. Ya, Ibu Yanti. Coba pakai huruf La. Huruf Lam. ma- mana, La. mana. La. Apa Pak Ustadz? Maaf lagi di jalan sambil. Lam. La. Siap. Lana, 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 Ya, sip, mantap. Alhamdulillah. Nah, ini pembahasan mengenai 4 sampai 5 harokat ketika apa, Bu? Ibu melihat apa? Alis Alis ketemu, bertemu dengan, alis berharakat. terus alis bertemu dengan. Alis Hamzah. ketemu dengan Hamzah. Nah, sip, alhamdulillah. Ya, pada pinter geningannya, alhamdulillah. Nah, sekarang masuk kepada tahsin yang modul C ya. Modul C ini membahas 6 harokat. 6 harokat itu adalah pembahasan mengenai tentang mad. Apa tahu, Bu? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Mat lazim. Kalimi lazim. Nah, mad lazim kalimi musaqqal Kol. Mat dengan mad lazim. lazim. Ini mukhaffaf. Jadi mukhaffaf dengan musaqqal. Nah, ini Bu ya, musaqqal dengan mukhaffaf. Apa bedanya musaqqal dengan mukhaffaf? Lupa lagi Pak Ustadz. Ya. Sorry. Kalau lupa lagi tinggal sujud sahwi saja, Bu ya. Maaf Pak Ustadz. Tidak apa-apa, Bu. Kalau musaqqal itu apa, Bu? Alis ketemu tasdid ya Pak Ustadz ya. Nah, alis kebetulan tasdid. Bu Endah kalau mukhaffaf apa? Alis bertemu dengan sukun ya Ustaz. Nah, betul. Alis bertemu dengan sukun ya. Itu yang disebut mukhaffaf ya. Nah, ini harus dibaca berapa 6? 6. Harokat. 6 Ustaz. 6 harokat ya, jangan 6 rokaat. Siap. Nah, pola ininya apa namanya? Nah, ini polanya. Kita lihat polanya. Ini masih ingat polanya, Ibu-ibu? Nah, ini dibagi 3 ya. Apa saja dibagi 3? Yang pertama ini 2 harokat. Suara. 2 harokat. Yang ini berapa ini? Ini dibaca 2 harokat. Terus yang kedua. 4 harokat. Nah, ini yang kedua 4 sampai 5 harokat. Yang ketiga 6 harokat. 6 harokat. Ini yang ketiga. Ya. Nah, coba dibaca bareng-bareng. Ini bisa 2 ya, bisa yang sampai sini, langsung yang ketiga. Bisa juga kalau misalnya ibu-ibu kuat, ini dari 1 sampai sini boleh. Coba bareng-bareng sekarang, bareng-bareng dulu.
1, 2, 3. Bana. Bana, 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 anak. Mantap. Sip lah. Satu-satu. Coba Ibu Yanti dulu. Coba Ibu Yanti. Bana 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 ala Anak. anak Eh, astagfirullah. bukan ala ya. Sip, mantap. Selanjutnya silakan Ibu Endah. Hurufnya tetap ya Ustaz. Sama hurufnya. Kalau nanti dirubah jadi bingung. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bana, 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 anak. Mantap, sip, mantap. Semuanya sekali lagi. Bana. 1, 2, 3. Barang. Bana, 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 Nah, sip. Alhamdulillah. Ternyata masih ingat juga ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk kepada Talsin 1 modul D. Nah, ini ya. Ini pembahasan mengenai apa? Mengenai hukum alif lam ya dan huruf fawatihus suwar. Ibu-ibu tahu hukum alif lam? Belum. Belum ya. Tahu Belum huruf tahu. fawatihus suwar? Tidak tahu juga. Belum tahu belum Pak Ustaz. tahu juga. Belum tahu siap, tidak apa-apa. Pan kita akan belajar ini. Alhamdulillah. Nah ini kita bahas mengenai hukum alif lam dengan hukum alif lam dan huruf fawaidiyus suwar. Nah ini hukmu lamial ya, hukmu lamial, hukum lam yang ada pada al ya. Al. Nah ini nih. Nah kita akan bahas hukum ini, ibu-ibu. Nah ini. Nah ya, hukum lam ya, yang ada pada alif lam ya, pada al ya. Contoh misalnya ada kalimat ini. Nah, alhamdu. Alhamdu. Nah, maka kita akan nanti bahas mengenai ini. Nah, ini. Ini bisa jadi dibaca, bisa jadi nanti hilang. Ya. Bisa jadi dibaca lamnya, bisa jadi dia tidak dibaca, tapi harus ditulis. Seperti itu. Itu mengenai hukum lam yang ada pada al. Nah, kita lihat di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan lam ta'rif. Apa, Bu? Lam ta'rif. Nah, lam Nah, ta'rifu. Nah, atau alif lam atau lam ta'rif. Nah, atau ma'rifatun ya. Ma'rifatun. Apa itu ta'rif? Nah, atau ma'rifat? Ma'rifat itu artinya adalah alif lam yang khusus, yang sudah diketahui ya, yang sudah dikenal. Nah, ya. Maksudnya sudah ada sudah khusus, sudah tahu ya. Sudah tahu yang ini, yang ini, yang ini. Nah, itu yang disebut dengan alif lam. Ya, kita lihat.
Lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat isim. Ibu-ibu tahu isim apa? Nah, itu tadi Pak Ustadz mau tanya isim itu apa? Siap. Jadi Malik nanya ya. Siap, gak apa-apa Bu ya. Nah, ini apa sih isim teh? Nah, ini Bu. Kita bahas dulu nih. Kita bahas mengenai isim. Nah, dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan kalimat. Nah, tahu Bu kalimat? Nah, kalimat itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia itu kata. Ya, kata. Ih, mantap. Ibu dia langsung kata cenah. Mantap. Ya. Nah, jadi kata kata itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya kalimat gitu. Secara rinci, secara bahasa itu ya kalimat adalah kata. Kalau secara istilah, kalimat itu artinya adalah huruf ya, hijaiyah, hijaiyah yang mempunyai arti, yang ada arti. Ya. Ini yang disebut kata kalimat. Ya. Kata atau kalimat. Kata dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Ada huruf hijaiyah yang mempunyai arti, ada artian. Contoh. Nah ini Bu. Bu, kira-kira dibacanya apa ini? Al-Quran. Quran. Al-Quran. Kira-kira Bu, Al-Quran ada artian, ini huruf hijaiyah bukan? Al-Quran. Ya, huruf hijaiyah bukan. Kan huruf hijaiyah teh ada abatasa jahaho. Nah, ini huruf hijaiyah bukan? Ya, mestinya ya itu ada Iya, alif. Pan ini Ya, huruf hijaiyah, Pan. iya. Alif, Semuanya adalah alif. huruf hijaiyah, Pan ini ya. Itu ya. Ya, cukup. Nah, Nah, terus Al-Quran ada arti udah, Pak? Ada artian enggak? Ada kitab. Al-Quran ya Al-Quran kan gitu ya. Ya, Al-Quran seperti itu. Maka ini yang disebut dengan apa, Bu? kalimat. Kalimat. Nah, kalimat kayak gitu. Contoh yang lain ada nih. Nah, ini Bu, huruf hijaiyah bukan? Huruf hijaiyah. Wah, Huruf Ya, wow. hijaiyah. Ada artian tidak? Tidak ada ya. Belum, belum ada artinya. Wah, tuh lihat tuh ada Bu Diah ada kata langsung budi dan dan cenah artinya. gitu. Makasih Bu Dia. Wa ya, wa itu artinya adalah dan. Nah, satu huruf hijaiyah tapi punya arti ya. Satu huruf hijaiyah tapi punya arti. Dia kalimat bukan Bu. Kalimat Kalimat. berarti. Nah, ini juga Kak kalimat. Kayak gitu Bu Kalimat. ya. Nah, ini juga kalimat. Jadi kalimat itu huruf hijaiyah yang mempunyai arti. Dalam bahasa Arab, lafdun lahu makna. Lafad yang padanya mempunyai arti. Ya, mempunyai arti. Nah, itu Bu, sampai sana difahami tidak Bu? Paham ya? Insya Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada tadi. Nah, dari kalimat tersebut ada yang disebut dengan pembagian. Nah, pembagian. Pembagian kan apa? Kalimat. Nah, pembagian kalimat. Pembagian kalimat. Nah, kalimat itu dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan isim. Nah, terus ada yang disebut dengan fiil. Yang ketiga ada yang disebut dengan huruf. Ya.
Ada apa aja, Bu? Isim, Isim, fiil, fiil, huruf. huruf. Bu tahu nggak huruf itu apa? Fiil itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Ya. Tahu. Masih mau dibahas. Ya, isim. Isim itu adalah kata benda, ya. Kata benda tuh, Budiah langsung. Benda, kata kerja, huruf jar. Kalau huruf jar, ya. Nah, isim itu kata benda. Yang kedua, fiil. Fiil itu adalah kata kerja, ya, kata kerja, ya. Yang terakhir adalah huruf. Huruf itu adalah kata sambung. Nah, ini Bu, ya. Ini adalah kata sambung. Nah, jadi ada isim. Isim itu kata Benda, benda, fiil, kata kerja, huruf. kata sambung. Nah, udah Bu, sampai sana dulu Bu ya. Udah. Nah, jangan dipikirkan mengenai fiil dan huruf. Udah. Apa namanya? Simpan fiil huruf simpan. Kita fokus hanya kepada isim saja. Karena tadi kan yang ditanyakan adalah isim. Jadi sekarang sudah tahu nih, isim itu apa, Bu? Kata Kata benda, benda. Kata benda. benda. Nah, itu. Ya, kata benda. Makanya di sini dilihat lam tarif adalah lam yang termasuk pada kalimat isim. Berarti pada kalimat apa? Kata benda, Kata benda. Kata benda seperti itu. Ya, sampai sana difahami ya. Jadi menunjukkan kata benda. Pokoknya kalau ada apa namanya isim, nah itu adalah kata benda. Nah itu. Nah selanjutnya isim juga mempunyai apa yang disebut dengan ciri. Nah, ciri isim. Jadi Ibu, kalau mau dalam Quran nih, dalam Quran misalnya mau menentukan oh ini isim, oh ini isim. Nah, Ibu tinggal lihat, Ibu tidak tahu artinya juga bisa langsung menentukan dia itu isim. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat cirinya. Salah satu ciri isim itu adalah ya, salah satu dari ciri isim itu adalah ada alif lam. Nah, ini. Jadi kalau Ibu melihat alif lam, ya, alif lam, maka ini adalah ciri isim. Contoh, Bu, kita lihat nih. Nah, ini Bu, coba Bu, ayat pertama, Bu, kira-kira isim, ada isim tidak? ada. Apa? Al, Apa Bu? Pada kalimat al, apa? Pada kata apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ada dua Ustaz berarti ya. Al pertama, Ayat pertama. ya, ayat pertama pada kata yang pertama, alham itu. Ayat itu mah ayat yang kedua, Bu. Oh, iya ya. Sorry. Coba. Coba nih, Ibu Edah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Dalam kalimat ayat pertama nih, ini ada tidak Oh, isim? berarti nggak ada. Nggak ada insya Allah. Isim, Bu, isim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al oh, itu ya. Apa? Ar-Rahman. Yang Ar-Rahman. oh, Kenapa? iya. Karena ada al itu ar. Nah, Iya. ini nih. Oh, iya, Nah, iya. terus apa lagi? Yang belakangnya Ar-Rahim. Bismillah. Ar-Rahim. Nah, ini adalah isim. Coba Isim. sebelumnya Bu, ada Bu sebelumnya. Apa Bu? Ini Bu lihat. Bismillah. Nah, Oh, itu pan ini Allah ini. Nah, ini pan alif lam. Ya, oh iya iya iya. iya. Nah, itu yang disebut dengan isim. Isim. Seperti itu
ya. Coba sekarang Ibu Yanti ayat kedua. Ayat kedua Allah lagi. Al depan. Alif lam. Yang mana? Kata apa? Kata apa? Kata apa, Bu? Alif lam. Alham. Kata yang Alhamdulillah. pertama. Sip, mantap. Terus apa lagi? Nirrahim. Apa? Rabbil. Nah, yang robinya atau ini al-alamin. Yang Rabbil. satu, yang kedua. Rabbil. Yang satu. Rabbil. Alif lam kan Pak ya? Ya, alif lamnya itu, kalau alif lam itu pasti di awal, Bu, ya. Di awal kata, ya. Jadi di awal kata. Nah, ini yang satu, yang kedua, Bu, yang termasuk isim. Dua berarti. Nah, yang kedua ini, Bu. Nah, ya. Nah, itu di antara. Jadi, ini yang disebut dengan ciri apa? Ciri isim. Seperti itu. Ya, kita kembali lagi ya. Nah, ini al ini pasti ada di awal. Ya, tidak akan ada misalnya dia itu ada di tengah, nggak akan. Pasti di awal, ya. Nah, itu ciri isim. Ciri isim itu adalah al. Nah, al ini juga menentukan kepada ta'rif gitu. Ta'rif itu adalah sesuatu hal yang dia itu sudah diketahui seperti itu. Nah, ini. Lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat isim. Isim itu tadi kata apa, Bu? Benda. Kata benda. Dan yang didahului hamzah wasol. Uninga, Bu? Tahu, Bu, hamzah wasol? Hamzah wasol itu adalah apa, Bu? Nah, sekarang hamzah wasol. Nah, hamzah wasol itu contoh, Bu. Ada kalimat alhamdu. Alhamdu, ya. Nah, hamzah wasol adalah hamzah yang kondisi di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Bu, ini bacanya apa ini? Bacanya, Bu? Alhamdu. Alhamdu. Ini. Nah, ini yang disebut dengan hamzah wasol atau alif wasol. Bu, ini di awal dibaca nggak A tadi? Dibaca ya? Dibaca. Dibaca. Sekarang saya mau nambah wawu di sini. Kira-kira bacanya jadi apa? Walhamdu. Nah, walhamdu. Ini alif ini dibaca tidak? Tidak. Nah, itu yang disebut dengan hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol adalah hamzah yang posisi di awal dibaca, sedangkan di tengah tidak dibaca. Nah, jadi kayak gini, walhamdu, kayak gitu. Itu hamzah wasol. Nah, isim yang didahului lam ta'rif menjadi isim ma'rifat, isim yang sudah diketahui, ya. Isim yang sudah diketahui bahwa contoh misalnya ibu ini, ya, sudah tahu ibunya ibu ini, bapak ini, nah sudah tahu bapaknya bapak ini, ya. Jadi sudah diketahui. Oleh karena itu lam ta'rif sering juga disebut dengan alif lam ma'rifat. Ma'rifat itu tadi ya, sudah diketahui, ya, seperti itu. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan dulu sebelumnya? Sekali lagi, isim itu apa, Bu? Kata benda. Nah, kata benda. Ya. Nah, sekarang hukum ini meliputi lam sukun yang ada pada kalimat. Hukum lam sukun ada dua. Ya, hukum lam sukun ada dua. Ada yang disebut idgham. Idgham itu apa?
Idgham itu memasukkan. Kalau idhar itu Menyamarkan. adalah Menyamarkan gitu. jelas. Jelas. Menyamarkan memasukkan sama idgham, Bu ya. Oh, iya, iya. Sama menyamarkan memasukkan itu. Nah, idgham itu memasukkan, idhar itu jelas ya. Maksudnya apa? Maksudnya contoh nih. Bu, nah ini Bu. Pada kalimat ini bacanya apa? Yang atas asyamsu. Asyamsu. Bu, lamnya ada tidak? Kenapa? Lam ada tidak lam? Lamnya nggak dibaca. Nah, lamnya itu ada, tapi tidak dibaca. Ada, Kenapa? tapi nggak Karena dibaca. dimasukkan kepada shin, kayak gitu, ya. Nah, iya jelas, maksudnya idhar jelas. Coba Bu, ini baca, ini apa bacanya? Ya, ini bacanya apa Bu? Ibu Yanti? Al-Qamar. Al-Qamar, Al-Qamar. Lamnya dibaca tidak? Dibaca. Dibaca, jelas tidak? Jelas. Nah, maka Al-Qamar. itu yang disebut dengan idhar. Jadi kalau idgham itu lamnya dimasukkan kepada shin, sedangkan idhar lamnya dibaca jelas. Itu ya. Seperti itu. Nah, kalau dulu ini disebutnya alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, Bu. Yang mana tadi Kamariah, yang mana Samsiah? Nah, yang dibaca idgham, nah ini syamsiah. Nah, yang dibaca idhar, lamnya dibaca, maka disebut qamariyah. Nah, ini Bu, ya. Syamsiah. Nah, kita jelaskan nih di bawah kenapa disebut syamsiah. Ya. Siap. Oke. Kita lihat kenapa disebut syamsiah. Nah, ini Bu. Nah, huruf-huruf idgham itu ada 14 ya. Nah, huruf idgham, huruf yang tadi ya, huruf syamsiah. Syamsiah itu ada 14. Ya, kalau dalam syair Al-Jamzuri ini adalah tib thumma usil ruhman tafuz ni'am da' su'a dhannin zul syarifanil karam. Nah, ini adalah pada matan ya, syair Al-Jamzuri ya. Nah, kita langsung masuk kepada ini saja. Set. Nah, ini mah tidak perlu dihafalin Bu ya. Dihafalkan juga. Insya Allah ya. Kalau mau hafal tentu harus terus diulang-ulang saja. Nah, ini. Maka huruf lam sukun tersebut bernama lam syamsiah. Ya. Sebagian ulama menerangkan sebab dinamai dengan demikian, yaitu lam syamsiah, karena diserupakan huruf lam sukun tersebut dengan najm, dengan bintang. Sedangkan huruf yang berjumlah 14 itu adalah matahari. Apabila muncul matahari, maka bintang itu akan hilang tidak terlihat. Dengan munculnya huruf-huruf tersebut, maka huruf lamnya tidak dibaca atau hilang. Dinamakan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Nah, lihat.
Lihat di sini. Nah, lihat Bu. Nah, tadi menjelaskan bahwa jadi lam ini digambarkan dengan matahari. Sedangkan huruf syamsiahnya ini adalah huruf syamsiah Bu ya. Bukan matahari, bintang ya. Lamnya itu digambarkan sebagai bintang. Sedangkan huruf syamsiahnya itu digambarkan sebagai matahari. Makanya Bu, kalau misalnya kita lihat nih pada siang sekarang nih misalnya, Ibu lihat ke atas, kelihatan nggak Bu bintang? Bu, kelihatan nggak bintang Bu? Bu Yanti. Kelihatan Pak Ustadz. Sekarang Bu, sekarang siang hari kelihatan nggak bintang? Oh, enggak Nah, kelihatan. enggak. Nah, itu. Kenapa disebut syamsiah? Karena lamnya ini ya, kenapa? Karena lamnya ini adalah gambaran sebagai matahari tertutupi oleh siapa? Yaitu oleh bintang ya, bintang. Lamnya itu adalah bintang, maka tertutupi oleh matahari. Yaitu oleh huruf shin. Maka lamnya ini hilang, seolah-olah hilang. Maka contoh di sini ada kalimat asyamsu. Walaupun di sini lamnya ditulis, tapi dia seolah-olah hilang. Jadi bacanya asyamsu seperti itu. Ya, siap Bu, silakan. Nah, satu lagi nih. Nah, jadi sekali lagi bahwa lam ini adalah diidentikan ataupun digambarkan seperti bintang. Ya, bintang. Sedangkan huruf sesudah lam ini adalah matahari. Maka di siang hari pasti bintang ini tidak akan terlihat. Karena apa? Cahayanya tertutupi oleh matahari. Makanya lamnya ini tidak dibaca. Karena apa? Karena kedepannya ada huruf syamsiah. Maka disebut alif lam syamsiah. Nah, atau idgham syamsiah boleh, atau alif lam syamsiah boleh. Ya, seperti itu. Contohnya as-sodaqotu. Nah, ini as-sodaqotu. Lamnya ditulis tapi tidak dibaca. Ya, ditulis tapi tidak dibaca, langsung kepada sodnya. Nah, itu diantaranya adalah keterangan mengenai alif lam syamsiah atau lam syamsiah, atau bisa jadi idgham syamsiah seperti itu. Ya. Nah, kita langsung ke sini saja Bu. Siap, silakan Bu, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sudah mengerti kan ya? Insyaallah sudah pada mengerti ya. Nah, ini kita masuk kepada contoh-contohnya. Nah, ini contoh-contohnya. Coba bareng-bareng Bu dibaca. Wal tariqi. 1, 2, 3. Oh, besaran hurufnya nggak kelihatan Pak Ustadz. Oh, enggak. Siap. Ini Bu. Silakan Bu dibaca. 1, 2, 3 bareng Bu. Wal Wat tariqi. wat toriki Nah, as-tulusu. As-sulu. as-sulusu Wal sadiqina. wasyadiqina Ar-Rahmanu. ar-rahmanu At-Tawwabu. at-tawwabu Was-Sama'a. was-sama Ad-Dahru. ad-dahru Awan-Nusubu. Wan nusubu wan nusubu
Az-zikru. Az-zikru. Wadduha. Wadduha. Wadh-dhulumatu. Wadzulumatu. Az-zakatu. Az-zakatu. Wasyajaru. Oke, wasyajaru. 1, 2, 3. Wasyajaru. Wal-laili. Walaili. Walladhi yu'aduna. Waladhi yu'aduna. Nah, ya. Nah, ini yang disebut dengan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah seperti itu. Ya, kenapa disebut syamsiyah? Karena lamnya tidak dibaca ya. Lamnya hilang. Nah, silakan ibu-ibu. Nah, Ibu Yanti dulu silakan Bu dibaca nih. Satu orang. Nah, itu ya. Coba wakafkan saja Bu ya. Di sini kalau Ibu sudah tahu, ini berarti menjadi sukun ya. Coba diwakafkan saja. Silakan. Tuh. Dibaca satu orang. At-Taurah. Panjang rohnya. At-Taurah. Nah, panjang 2 atau 4 atau 6. At-Taurah. Sip. Ke bawah Bu. Bu Yanti lagi. Alladzina fi qulubihim. Mantap. Satu lagi. Qul lilladzina kafaru. Mantap. Sip. Silakan Ibu Endah. Silakan Bu Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru Terus. warrasyikhuna Terus. minadzahab. Nah, terus yang ini silakan Ibu Yanti. Wala fis sama. Sip. Terus. Jami'un nasi liyaumin. Nah, kalau mau. Jami'un nasi liyaumin. Sip. Terus. Walilladzina taqaw. Sip. Mantap. Selanjutnya silakan Ibu Endah. Ya. Itu Bu, nggak ada tandanya Ustaz. Dibaca apa? Oh, ini. Nah, ini. Cet. Nah. Wa huwallazi yushawwirukum wa qudun nari. Itu wa juga. Iya, wah betul. Wa wakina adzabannar. Mantap. Sip. Alhamdulillah. Coba Bu, dilihat. Ibu Bu Yanti, dilihat. Kalimat at-taurata, at-taurah. Nah, ini Bu. Huruf syamsiahnya apa? Huruf apa? Huruf ta. Huruf ta. Sip, mantap. Sekarang Ibu Endah, dilihat. Nih. Yang kedua nih, yang ini Bu. Nah, ini yang mana yang termasuk alif lam syamsiah atau idgham syamsiah? Zi itu ya Ustaz. Nah. Maaf tadi ditinggal pas ada tamu. Oh, gak apa-apa Bu. Ini Bu. Nah, ini tasdidnya. Nah, ini tasdidnya ada pada kata zi atau lam. Lam. Nah, berarti huruf idgham syamsiahnya
atau alif lam syamsiahnya apa huruf? Lam. Nah, huruf lam. Ya, sip, mantap. Alhamdulillah. Selanjutnya, silakan Ibu Yanti lagi. Ibu Yanti, ini nih. Nah, ini Bu. Mana huruf idgham syamsiahnya atau huruf alif lam syamsiahnya? Lam. Roh. Apa? Roh. Nah, ro. Ya, sip. Ibu Endah, nih. Mana huruf idgham syamsiah atau huruf alif lam syamsiahnya? Za. Sip, mantap. Good lah, Maaf, Ustaz. alhamdulillah. Oh, berarti yang mesti ada tandanya tasdid gitu ya? Iya, biasanya suka ada tanda tasdid sesudah alif lam. Biasanya huruf sesudah alif lam tersebut ada tasdid. Nah, biasanya itu adalah huruf syamsiah atau huruf alif lam syamsiah. Seperti itu. Gampang kan Bu Ciri ya? juga ya Pak Ustadz ya. Gimana? Itu cirinya juga ya belada atas tasdidnya itu. Ya, secara apa namanya? Secara mudah itu saja. Tasdidnya saja dilihat, ya. Seperti itu. Ih, mantap, alhamdulillah ya. Ini mudah sekali ternyata ya ini ya pembelajarannya. Nih Bu, yang ini, Bu Yanti. Ya, huruf alif lam syamsiahnya apa? Fi. Apa? Fi. F. Fa huruf fa. Ini. Ya. Awas, ada tidak di sini alif lam syamsiah? Ini alif Sin. lam enggak? Huruf apa? Huruf sin. Nah, kalau pada fi tidak ada alif lam. Ini cina, Iya, ini mantap. bukan alif lam, Walaupun- ini mah lam alif. Ini mah lam alif. Ini alif lam. Maaf. Nah, ini alif lam. Nah, ini adalah huruf syamsiahnya, ya. Sip, mantap. Terus, Ibu Endah, nih pada kalimat ini, ya, mana termasuk huruf syamsiahnya? Nun. Nah, huruf nun pada apa? Zami. Unna. Pada kalimat 1, 2, atau 3? Dua. Nah, 2. Sip, mantap. Alhamdulillah. Terus Ibu, ini Ibu. Nah, ini semuanya nih, semuanya. Nih, Bu. Ini yang termasuk kepada apa namanya? Alif lam syamsiahnya atau idgham syamsiahnya yang pertama atau yang kedua? Dua. Nah, yang kedua. Hurufnya huruf apa? Nun. Sip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini yang termasuk syamsiahnya yang mana? 1, 2, 3. Tiga. Ketiga. 3. Huruf apa? Nun. Nun juga. Huruf nun. Ih, mantap. Alhamdulillah. Gampang ya? Gampang banget ternyata. Ya, itu mungkin ya yang dapat kita bahas sekarang. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelumnya ya. Sudah dimengerti ibu-ibu semua? Sudah ya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya, itu saja mungkin untuk hari ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat ngaji yang diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan semangat ya untuk terus menggali, mencari apa yang disebut dengan ilmu mengenai Al-Qur'an. Bisa mungkin ibu-ibu cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Kita tutup dengan hamdan dan doa kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Aku ada wassalamualaikum. Semoga anak Ibu Diah semoga cepat sembuh ya. Yang sehat semoga cepat sembuh, dan yang diberikan apa namanya kesulitan semoga Allah Subhanahu wa taala segera dimudahkan. Qul astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Akang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir Ustaz. Syukran kasir Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga
menjadikan amal jariah yang tidak terputus. Begitu juga dengan Ustadz dari tadi sudah mengisi beberapa kelas. Alhamdulillah, untung Ustadz ini buatan Allah bukan buatan Cina ya, kuat sekali Ustadz. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kelancaran, ilmu yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa lagi kepada ibu-ibu semuanya, syukur kasir ibu semuanya. Ya, Ibu Dia semoga disehatkan selalu. Ibu Endah, Ibu Yanti dari Banjarmasin. Terima kasih telah mengikuti kelas tahsin ini sampai selesai. Semoga dalam ilmu Al-Quran ini kita bisa menjadi, dalam kata Ustadz tadi kita belajar alif lam samsiah dan komariah. Semoga kita bisa menjadi komar, menjadi bulan di malam hari sebagai penerang, dan menjadi samsi atau samsu di pagi hari sebagai yang menyinari dengan ilmu Al-Quran. Alhamdulillah wa syukurillah ibu semuanya. Mudah-mudahan walaupun kita bisa bertatap muka hanya lewat Zoom meeting kali ini, suatu hari kita bisa bertatap muka langsung di taman-taman surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu bapak ibu-ibu sekalian, alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin mewakili Sobat Ngaji, memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Amin, mudah-mudahan.